Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana wal kitaba waz zabur. Wassalatu wassalam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, qaimin, qaimat rahimakumullah. Tidak terasa begitu perjalanan waktu yang sangat singkat, waktu berjalan begitu cepat. Ya, hari ini, bulan ini kita di fase yang kedua dalam pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita pada tahun ini termasuk ibadah yang terbaik, dan semoga tahun ini pula segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah, dan tentunya adalah ada peningkatan diri dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin wal hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang selalu sampai, bagaimana kalau ada orang berpuasa tapi tidak salat? Pertanyaan ini tentunya adalah suatu pertanyaan yang begitu dahsyat. Kalau kita fahami, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, budiman dimanapun Anda berada, salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, dalam beraktivitas apapun, maka yang terpenting adalah bagaimana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan adalah bagaimana menjadikan salat itu adalah sebagai kebutuhan dalam diri kita. Kesuksesan seseorang diukur, dimulai daripada bagaimana dia salat, bagaimana dia melakukan perintah-perintah yang seharusnya dia lakukan. Rasulullah ketika diuji dengan berbagai ujian, kematian istrinya, kematian omnya, dan hal-hal yang lain, maka salah satu kegembiraan yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah di Isra Mi'rajkan. Kita fahami bahwasanya Isra Mi'raj itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian sidratul muntaha. Dari satu masjid ke masjid yang lain, kemudian sampai sidratul muntaha. Maksudnya apa? Maknanya apa? Kesuksesan seseorang itu diukur daripada tempat sujudnya, atau bagaimana dia melakukan salat, dan salat. Maka ketika Rasulullah diuji dalam keadaan seperti itu, Rasulullah pun merasa gembira, yang sampai akhirnya Rasulullah diberikan mandat, diberikan perintah untuk melakukan ibadah salat. Salat yang harus kita perhatikan adalah ketika kita melakukan salat ada 3 hal. Kapan itu pemirsa yang saya hormati? Yang pertama, ketika kita berdiri tegak untuk melakukan salat itu sendiri. Maka ketika kita berdiri tegak, yang harus kita lakukan adalah konsentrasi penuh bahwa kita ini akan melakukan rutinitas ibadah yang namanya salat, yaitu berinteraksi, bermunajah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di mana lagi? Yang kedua adalah ketika kita mengucapkan atau melafazkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat iyyaka didahulukan menunjukkan bahwa yang patut kita sembah, yang patut kita minta pertolongan adalah hanya Allah semata. Jadi tidak boleh kita meminta pertolongan kepada siapapun, dan kita juga tidak boleh menyembah kepada siapapun kecuali hanya Allah semata. Makanya kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga, di mana kita harus konsentrasi kembali ketika kita salat, yaitu ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berharap ketika kita mengucapkan salawat, ketika kita bersalawat kepada Nabi, kita betul-betul khusyuk, dengan harapan tak kita semua adalah kita berharap semoga termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dan orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi salah satu inti kehidupan seseorang ketika kita salat adalah itu betul-betul khusyuk dalam pelaksanaan ibadah salat. Salat kadang diabaikan, salat kadang diakhirkan. Karena apa? Karena kita tidak memahami urgensi daripada ibadah salat itu sendiri. Maka kalau ada orang berpuasa tapi dia tidak salat, maka puasanya itu akan sia-sia. Karena pondasi seseorang, pondasi itu diukur daripada salatnya.
Kalau orang sudah sholatnya baik, pasti puasanya tidak baik. Tapi kalau ada orang berpuasa tapi tidak sholat, maka itu akan sia-sia. Makanya Allah selalu mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kepada Allah dengan melakukan salat dan kesabaran. Artinya apa hadirin rahimakumullah? Salat itu adalah sesuatu yang penting. Dan bahkan salat itu bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang kafir itu sebuah keberatan. Illa 'alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah untuk senantiasa melakukan ibadah salat dan setelah itu melakukan ibadah atau amalan-amalan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Wa ufawwidu amri ilallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.